dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap aliran darah, langkah kaki, hayunan tangan kita itu, selalu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat semua Pak? Ibu sehat? Adik-adik? Ternyata masih kalah semangat kita dengan mereka, karena mereka inilah orang-orang yang tak punya salah dan dosa. Jadi kalau mau lihat orang yang tak punya salah dan dosa, tengoklah anak kita itu. Karena kita semua ini punya salah dan dosa. Ada di sini yang nggak punya salah dan dosa? Ada? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap cucu Nabi Adam itu bersalah, berdosa, tapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebulan yang lalu kita membahas tentang Arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu membahas tentang syariat. Ilmu yang membahasnya ilmu fikih. Yang kedua, iman. Iman itu membahas tentang akidah. Ilmu yang membahasnya ilmu tauhid. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu membahas tentang akhlak. Ilmu yang membahasnya namanya tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membahas di mana posisi tasawuf itu. Dan hari ini, di waktu yang singkat ini, kita ingin membahas apa itu tasawuf dan untuk apa kita mengkaji ilmu tasawuf. Ini supaya kajian kita dari bawah betul ini. Apa itu tasawuf sampai nanti kemudian bisa kita ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, udah kenalkah kita dengan Allah? Udah kenal? Siapa Allah itu? Apa sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita harus berakhlak kepada Allah? Maka disinilah kita mengkaji tasawuf itu. Jadi tasawuf itu bukan masalah rupa, bukan masalah jasad, tetapi soal rasa. Jadi tasawuf itu soal rasa, bukan penampilan. Jangan pernah menganggap orang yang pakaiannya rapi, pakai jas, pas pula saya pakai jas ini kan, lalu kemudian cinta kepada dunia. Dan ketika ada orang yang jalannya tertunduk-tunduk, yang pakai jubah, lalu pakai tasbih, lalu kemudian kita katakan dialah orang yang zuhud itu, dialah orang yang tidak mencintai dunia. Bukan soal penampilan tasawuf ini. Kita katakan zuhud itu bukan soal penampilan. Zuhud itu bukan soal orang yang tak punya harta. Karena kalau kita katakan seperti itu, berarti orang yang paling tidak zuhud itu adalah Nabi Sulaiman. Ada yang bisa mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud? Karena Nabi Sulaiman saking banyaknya harta, kekayaan dan kekuasaannya itu, sampai-sampai iblis jin itu bisa diaturnya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis itu masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, diangkatnya pakaiannya.
karena disangkanya itu air, rupanya itu adalah lantai. Jadi tasawuf ini bukan soal penampilan ya, tasawuf ini bukan soal rupa, tapi tasawuf ini soal rasa. Nah, kalau soal rasa, tentu berbeda kita dalam menilainya. Jangan tanya seseorang bagaimana rasa manisnya gula. Pak, kayak mana Bapak rasa gula itu manisnya? Jangan tanya. Kalau ada orang nanya gitu, ambilkan gula, baru kasihkan ke dia. Nah, kau rasakanlah ini. Setelah itu, kau nilailah sendiri. Jadi sekali lagi, kita mau mengatakan tasawuf itu bukan jasad, bukan rupa, tapi soal rasa. Rasa bagaimana dia menikmati ibadahnya itu. Bagaimana dia asik dalam kesendiriannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mau kita tegaskan, karena banyak orang menganggap tasawuf itu hanya masalah rupa saja, penampilan saja. Orang yang zuhud itu identiknya dengan orang yang pakaiannya compang-camping, ya. Orang yang zuhud itu orang yang meninggalkan dunia, yang dia nggak mau lagi hidup dalam kemewahan. Bukan itu tasawuf itu. Tapi bagaimana dia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, tapi hanya digenggam-genggamnya. Nah, sebenarnya apa tasawuf? Kita mengutip pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan tasawuf itu inna tasawufa khoslatani. Sesungguhnya tasawuf itu ada dua intinya. Kita mau ngambil sederhananya saja supaya paham kita apa makna tasawuf sebenarnya. Karena ada orang menganggap tasawuf itu hanya sebatas zikir-zikir, bersuluk dan lain sebagainya. Ikut tarekat, lalu kemudian dia sudah dianggap sebagai sufi. Lalu bagaimana dengan seorang dokter yang dia tidak bisa bersuluk? Bagaimana seorang polisi? Bagaimana orang yang masih aktif bekerja? Dia masih sibuk mencari nafkah. Apakah kita katakan dia tidak bertasawuf? Apakah kita katakan dia mencintai dunia? Maka kita mau menjelaskan apa sebenarnya tasawuf itu. Tasawuf itu inna tasawufa khoslatani. Sesungguhnya tasawuf itu ada dua. Yang pertama al-istiqomatu ma'allahi ta'ala. Istiqomah bersama Allah. Jadi tasawuf itu dua, al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah bersama Allah. Itu pertama. Yang kedua, wassukunu anil khalqi, dan tenang bersama manusia. Jadi tasawuf ini ingin membahas bagaimana hubungan seorang hamba dengan penciptanya, dan bagaimana hubungan dia dengan sesamanya. Itu tasawuf itu. Bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu adik-adik enak ajanya. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah al-istiqomatu ma'allah, istiqomah bersama Allah, wassukunu anil khalqi, dan tenang hidup bersama manusia. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu makna al-istiqomatu ma'allah wassukunu anil khalqi. Apa makna al-istiqomatu ma'allah? Maknanya seseorang akan selalu konsisten menjaga hubungannya dengan Allah. Dalam setiap hembusan napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap aliran darah, langkah kaki, hayunan tangan kita itu,
selalu kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini untuk siapa? Untuk siapa kita hidup? Untuk Allah. Itulah makna al-istiqomatu ma'allahi ta'ala. Terkoneksi kita. Dalam setiap aktivitas kita selalu ada Allah di hati kita. Tasawuf itu mengajarkan itu. Jadi tasawuf itu mengajarkan bagaimana di dalam hati ini gak ada lain kecuali Allah. Itu tasawuf itu. Bagaimana di dalam hati kita ini tidak ada sesuatu selain Allah. Makanya ada seorang ulama sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah engkau mencintai Allah?" Maka dia jawab, "Iya, aku mencintai Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau membenci iblis?" Apa jawab dia? "Cintaku kepada Allah tidak menyisakan ruang di dalam hatiku untuk membenci iblis." Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah penuh Allah, sehingga tidak ada lagi ruang untuk membenci sekalipun kepada iblis. Bisa kira-kira Ibu bisa? Itulah yang mau dibahas, itulah yang kita kaji tentang tasawuf itu. Jadi tasawuf itu ya itulah dia. Ini kalau sudah penuh nggak bisa lagi diisi. Kalau diisi tumpah dia. Panas sekali. Jadi itulah tasawuf itu. Di dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istiqomatu ma'allahi ta'ala. Jadi bukan dimaknai tasawuf itu hanya sebatas zikir, berdiam diri. Ketika di masjid dia bersama Allah, ketika di rumah hilang Allahnya, ketika di kantor hilang Allahnya, ketika di jalan hilang Allahnya. Tapi dimanapun dia berada, dalam hembusan napasnya selalu dia konsisten bersama Allah. Yang pertama, makna dari al-istiqomah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah tanpa terpengaruh dengan keadaan dunia. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dalam segala hal apapun kita senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah tanpa terpengaruh dengan keadaan dunia. Ya, semisal sholat. Sholat itu harus kita laksanakan dalam hal keadaan bagaimanapun kita. Jadi ketaatan dan ibadah itu dilakukan tanpa terkecuali. Itu salah satu aplikasi dari istiqomah bersama Allah. Makanya nggak betul orang, kau nggak sholat, aku sholatnya di dalam hati. Sholatnya di dalam hati. Jadi kalian ini sholatnya sholat syariat, sedangkan aku sholatnya hakikat. Kalau sholat syariat itu pakai ruku, sujud, berdiri. Tapi kalau sholat hakikat itu cukup di dalam hati, ingat kepada Allah. Ini setan itu. Karena Nabi itu orang yang paling dekat kepada Allah, tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Tiba-tiba ada orang yang baru berzikir, ya, baru tobat berzikir dia, lalu nampaknya cahaya. Ketika itu disampaikan, kau jangan sholat karena sudah diampunkan segala dosa-dosamu. Itu orang yang sujud, orang yang ruku itu masih syariat-syariat, sedangkan kau sudah hakikat. Itu nggak betul ya? Ya. Lalu yang kedua, beribadah semata-mata hanya
karena Allah dan untuk Allah, bukan karena pujian-pujian manusia dan kepentingan-kepentingan dunia. Bapak Ibu, kita yang datang ke masjid ini itu karena Allah atau karena sesuatu yang lain? Itu jawab sendiri di dalam hati. Kita bisa beribadah kepada Allah itu karena siapa? Kita bisa beribadah kepada Allah itu karena siapa? Karena Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah itu ya karena Allah yang menolong kita, yang memudahkan kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai ketaatan-ketaatan. Nah, ketika Allah memberikan kemudahan kita, Allah mengizinkan kita untuk beribadah kepada Allah, apakah layak kita untuk menghadiahkan suatu amal itu untuk selain Allah? Layakkah kira-kira kita beramal karena pujian? Karena banyak orang yang dia sholat, yang dia beribadah untuk mendapatkan pujian, untuk dianggap sebagai orang soleh. Ketika disebut namanya tanpa gelar haji dan hajjah, marah dia. Hah? Aku sudah capek menghabiskan uang untuk menunaikan ibadah haji, tiba-tiba gelar itu tak dicakapkan ketika menyebut namanya. Maka kita kalau istiqomah bersama Allah, yaitu semua amal dan semua ketaatan itu hanya untuk Allah, itu namanya ikhlas. Pertanyaannya gini, mengapa surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad itu dinamakan surah Al-Ikhlas? Mengapa Qul huwallahu ahad itu dinamakan surah Al-Ikhlas? Padahal tidak ada redaksi Al-Ikhlas di dalam Qul huwallahu ahad. Maka ikhlas itu memiliki relevansi yang erat dengan tauhid. Orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang kuat tauhidnya. Ikhlas itu kan memurnikan niat bahwasannya tidak ada tujuannya selain Allah. Dan Qul huwallahu ahad itu adalah ayat untuk memurnikan bahwasannya tidak ada sesuatu selain Allah. Karena hanya Allah lah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Makanya ikhlas itu terkait dengan tauhid. Orang-orang yang bertauhid kuat itulah yang dia bisa ikhlas. Ketika dia beramal, ketika dia beribadah, dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita bicara tasawufnya ya, orang yang masih menginginkan sesuatu ketika beribadah kepada Allah, belum lagi dia benar-benar ikhlas. Ada ibu sholat duha, sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti pada suami. Itu supaya apa? Supaya masuk surga. Ingin masuk surga? Bapak ingin masuk surga? Hah? Iya. Kita ibadah itu yang membuat kita bisa beribadah siapa? Allah. Kalau enggak Allah mudahkan kita, enggak bisa kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, kita masih menginginkan suatu pemberian dari Allah. Pertanyaannya, ikhlaskah itu? Ini kita bicara hakikatnya ya. Ibu ibadah kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita puasa, kita melakukan ketaatan dengan niat supaya Allah memberi surga kepada kita,
Surga itu siapa yang menciptakan? Kita, siapa yang menciptakan? Surga dan kita itu sama-sama ciptaan. Ketika kita ibadah dengan niat ingin mendapatkan surga, berarti dia ingin mendapatkan sesuatu dalam ibadah yang dia lakukan, dan sesuatu itu selain Allah. Itu kalau bicara hakikatnya. Tapi secara syariatnya, kalau kita ibadah ingin masuk surga, itu nggak ada masalah. Cuma kalau sudah sampai nanti ma'rifatullah itu, dia ibadah bukan karena surga, dia ibadah bukan karena takut neraka, dia ibadah karena dia hamba. Apakah kita udah merasakan itu? Bahwasanya kita ibadah ini karena kita hamba. Maka seorang hamba itu tidak layak ketika dia beribadah kepada Allah lalu dia menginginkan sesuatu dari Allah. Itu kan sama saja dengan kita bekerja lalu menginginkan upah. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi dalam syariatnya tidak masalah. Nanti jangan pula kata Ustadz itu nggak boleh kita beramal mengharapkan surga. Itu nggak betul. Ini kan kita bicara tasawufnya, bicara hakikatnya. Nah itu. Lalu yang ketiga, menerima semua pemberian Allah dengan ridho dan senantiasa mengucapkan syukur dan memuji Allah. Kita mau tanya gini, kita selalu bilang gini ya, kalau kita ngaji tasawuf, tauhid kita harus kuat. Ini udah ngaji tauhid kan? Ada ngaji tauhid kan? Ketika kita melakukan kebaikan, siapa yang mengizinkan kita melakukan kebaikan itu? Ibu, siapa yang mengizinkan kita melakukan kebaikan itu? Kita sholat, siapa yang mengizinkannya? Kita puasa, siapa yang mengizinkannya? Kita berzakat, siapa yang mengizinkannya? Kita bersedekah, siapa yang mengizinkannya? Yang baik-baik diizinkan Allah. Pertanyaannya, ini bicara tauhidnya ya. Ketika seseorang mencuri, siapa yang mengizinkannya? Hah? Enggak, jawab aja. Tadi ketika kita sholat, siapa yang mengizinkannya? Ketika puasa, ketika berzakat, ketika berbuat baik. Pertanyaannya, ketika seseorang mencuri, siapa yang mengizinkannya? Hah? Ketika seseorang berbuat zalim, siapa yang mengizinkannya? Itu ya. Yang baik dan yang buruk itu semua atas izin Allah. Tapi jangan sampai situ kajinya. Jangan sampai situ kajinya. Izin Allah itu ada dua. Ada yang Allah izinkan, Allah ridhoi. Ada yang Allah izinkan, Allah ridhoi. Ada yang Allah izinkan, tapi nggak Allah ridhoi. Pertanyaannya, dari mana kita tahu Allah meridhoi dan Allah tidak meridhoinya? Maka kembali ke kajian syariat. Karena ada nabi yang mengajarkan kalau ibadah itu ridho Allah. Allah ridho ketika orang sholat, ketika orang puasa. Tapi mencuri itu sesuatu yang dilarang. Berarti Allah tidak meridhoinya. Nah, dalam hidup ini yang kita cari apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi jangan bilang siapa yang mengizinkan dia mencuri, setan. Nggak ada. Tapi Allah. Tapi nggak semua yang diizinkan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. La tataharraku zarratun illa biizni. Karena tidak bergerak benda sebesar biji zarrah kecuali atas izin Allah. Makanya ngaji tasawuf ini harus kuat tauhidnya, harus kuat syariatnya. Karena tasawuf ini ingin menghaluskan tauhid, ingin menghaluskan syariat itu. Orang kalau udah dia belajar syariat saja, nggak belajar tasawuf, dia itu nggak berakhlak sama Allah. Sholat dia Allahu Akbar, nggak pakai baju dia, sah nggak sholatnya?
Laki-laki sholat pakai sarung nggak pakai baju sah tidak? Secara syariat sah, cuma beradab nggak dia? Nah itulah dia. Mak ingat waktunya nih. Dah itu. Nah lalu kita mau bilang, tadi kan kita katakan orang yang istiqomah bersama Allah, dia menerima semua pemberian Allah. Ketika Allah memberi kita sehat, senang nggak kita? Senang ibu diberi sehat, diberi rezeki yang lancar, sehat, senang, dimudahkan urusan, senang, anak-anak kita sukses dan berhasil, senang. Itu siapa yang memberikan? Allah. Oke, senang kita. Ketika diberi sakit, senang. Nah ini jujur-jujur aja lah. Ketika disempitkan masalah, senang. Anak-anak kita sulit dan susah, senang. Ketika rezeki sempit, senang. Siapa yang memberikan rezeki yang sempit? Kesulitan hidup, sakit, musibah dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan? Nah, tadi kita membahas al-istiqomatu ma'allah. Salah satu ciri orang yang senantiasa istiqomah bersama Allah, dia menerima semua pemberian Allah. Ketika Allah berikan dia sehat, dia senang. Ketika Allah berikan mudah urusannya, dia senang. Allah lancarkan rezekinya, dia senang. Allah sukseskan anak-anaknya, dia senang. Itu pemberian Allah. Ketika Allah memberikan dia sakit, Allah memberikan dia sulit, Allah menyempitkan rezekinya, senang nggak kira-kira? Senang? Jangan bilang senang, nanti diuji Allah ini. Jujur-jujur aja gitu. Pertanyaannya, yang memberi sempit rezeki, yang membuat susah, sulit dan lain sebagainya, itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Nah, kenapa ada rasa senang dan rasa tidak senang? Ketika diberikan sehat kita senang, ketika diberi sakit kita nggak senang. Kenapa seperti itu? Karena yang kita pandang itu pemberian Allah, bukan yang memberinya. Kenapa ada perasaan senang dan tidak senang ketika Allah memberikan sesuatu sama kita? Karena yang kita pandang itu pemberian Allah, bukan yang memberi tadi. Kalau kita pandang yang memberinya, apapun yang Allah berikan, senang kita. Kenapa? Karena yang memberinya Allah. Maka tasawuf itu gitu. Bahkan ketika sesuatu yang sulit diberikan Allah kepadanya, dia senang. Karena yang memberi adalah Allah. Ibu kalau cinta sama suami, dikasih emas 1 kilogram, senang nggak? Senang. Dikasih cincin besi, senang nggak? Betul. Cincin besi aja bekarat pula, senang kira-kira? Kalau senang berarti ibu cinta kepada suami. Kalau tidak senang berarti masih melihat apa yang diberikan suami. Kalau kita cintakan, apapun yang diberikan kecintaan kita, kita akan terima. Kenapa? Yang kita pandang yang memberi, bukan apa yang diberikannya. Maka ketika kita mengatakan kita istiqomah atau kita cinta kepada Allah, tapi ketika di waktu yang bersamaan kita masih marah ketika diberikan suatu kesulitan, berarti belum lagi kita benar-benar mencintai Allah, karena kita masih memandang apa yang diberikan, bukan memandang siapa yang memberikan. Bisa kira-kira itu? Kalau sekarang ini karena masih awal kajian kita, udahlah. Karena nanti kita akan mendidik itu. Karena jujur aja, awak pun belum tentu bisa kali gitu. Ketika anak kita yang kita cintai, ketika suami kita, ketika istri kita diambil Allah, lalu dengan mudah kita mengatakan Alhamdulillah. Ya kalau kita baca hadis itu kan, ketika Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana hambaku ketika anaknya diwafatkan? Apa kata malaikat? Ya Allah, dia memuji dan beristirja kepadamu. Ketika anaknya meninggal, seseorang itu Alhamdulillah.
Ketika istri atau suami yang meninggal, dia katakan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah? Bangunkan dia satu rumah di dalam surga bernama Baitul Hamdi. Itu berat itu. Anak meninggal, suami meninggal, lalu kita katakan alhamdulillah. Apa kata orang? Ini istri cilako ini. Suaminya meninggal, alhamdulillah. Berarti dialah selama ini yang inginkan suaminya mati. Padahal kita mau mengamalkan bahwasanya dalam keadaan bagaimanapun kita harus memuji Allah. Jadi makanya kalau nanti habis ngaji ini ada orang yang meninggal, apa kita katakan? Tapi dalam hati aja. Nanti datang ke tetangga kita meninggal, kita takziah, alhamdulillah. Apa enggak merepet dia? Kau orang lagi sedih, kau alhamdulillah pula. Yang kedua, ada waktu lagi. Wasukunu anil khalqi, tenang terhadap makhluk. Maknanya apa? Seseorang yang hatinya tenang dari pengaruh dan ketergantungan kepada manusia. Ia bergaul dengan manusia tanpa terikat. Jadi dia tetap bergaul, dia tetap bersilaturahim, tapi tanpa terpengaruh dengan manusia. Pertama, tanda orang yang tenang hatinya bersama manusia itu ketika berbuat tidak mengharapkan pujian. Kita sedekah, kita berimpak ke masjid ini, tiba-tiba BKM-nya lupa mengumumkan nama kita. Orang semua udah diumumkan, padahal kitalah donatur yang paling banyak, tapi lupa pula dia nyebut nama kita. Saat itu kemudian kita marah kepadanya, nggak mau lagi kita bersedekah, nggak mau lagi kita mengimpakkan harta kita. Berarti dia beramal itu karena ingin pujian, ingin pujian. Padahal harusnya ketika dipuji seorang manusia, kita berbuat baik nih, lalu kemudian datang orang memuji kita, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Bapak ini. Banyak orang yang kaya, banyak orang punya harta, tapi Bapaklah yang mau bersedekah selalu di masjid ini. Enggak banyak orang kayak Bapak ini. Maka saat itu kita kembalikan pujian itu, bahwasannya aku bisa melakukan semua ini karena Allah. Karena hati-hati ya, seringkali pujian itu membuat kita celaka, dan seringkali hinaan itu membuat kita kuat. Berapa banyak orang yang sering dipuji, awalnya dia sedekah karena Allah, awalnya dia berbagi karena Allah, tapi karena banyaknya pujian-pujian manusia itu, akhirnya muncul di dalam hatinya, hebat juga aku ya. Iya ya, kalau kau pikir-pikir, banyaknya orang kaya di kampung kita ini, banyaknya orang kaya di komplek ini, tapi kok aku pula yang paling banyak itu jadi donatur. Awalnya karena Allah, tapi karena banyaknya pujian, akhirnya apa? Akhirnya muncul rasa bangga di dalam hatinya. Itu yang pertama. Jadi ketika berbuat tidak mengharapkan pujian. Dan kedua, ketika berbuat tidak takut celaan. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak usah takut kali dicela. Karena gini, ini rumus hidup ya, supaya tenang. Ingat ini Bapak Ibu sekalian, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang tak senang. Baik kita lakukan ini, percayalah, nggak semuanya orang senang melihat kebaikan kita itu. Dan seburuk apapun yang dilakukan seseorang, pasti ada yang senang. Pasti ada yang senang. Jadi makanya nggak usah pala kita pedulikan kali komentar-komentar manusia itu. Kalau kita berbuat baik dihina, ketika kita berbuat baik dipitnah, kadang ada gitu kan. Kita dianggap berbuat ria. Percayalah, ini saya mau kasih tahu ini ya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yu. Allah sudah katakan lam yalid walam
Allah itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya anak. Itu dikatakan di dalam Quran. Tapi Allah pun dipitnah juga. Apa orang memfitnah Allah? Mereka katakan Allah itu punya anak. Fitnah enggak itu? Allah katakan lam yalid walam. Ada enggak orang yang mengatakan Allah itu punya anak? Lah, Allah aja dipitnah, apalagi kita? Hah? Allah aja dipitnah, apalagi kita ini. Makanya tenang-tenang aja yang hidup ini. Enggak usah dengarkan kali cakap manusia itu. Selama yang kita buat itu baik, lakukanlah terus. Dan ketika kebaikan yang kita lakukan dipuji oleh manusia, kembalikanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.